Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 7 Agustus 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 12 saham. Ini ada sektor gas dan minyak dan ada nikel-nikelan. Oke, kita langsung saja ya ke saham pertama, ada Pegas. Pegas kemarin ditutup di harga 1.600 dengan perubahan harga minus 1,84%. Kalau kita lihat dari volume, dia breakout volume 20. Bandar lokal rutin banget jualan dari awal bulan sampai terakhir, itu malah makin deres. Bandar asing kemarin nampungin jualannya bandar lokal, padahal dari tanggal 1 sampai tanggal 4 dia ikut jualan. Oke, kita lihat dari bandar detektor, dia kemarin di normal distribusi. Yang jualan ada AZAIIU, yang beli ada GR, AKYP. Nah, ini AZAI jualannya deres, yang nampungin cuma GR, tapi yang lainnya kecil-kecil ya. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal ini terlihat ada potensi calon-calon breakdown lagi, ya, calon-calon breakdown lagi kalau dia besok tembus 1600-nya di di breakdown. Nah, ini kan dia kemarin sudah sempat breakdown, cuma ketarik pas di 1600. Ini pas banget di support dan resistennya. Kalau dia di bawah jadi resisten. Mudah-mudahan ini bisa lanjut rounding naik. Oke, kalau kita lihat dulu ya, kita lihat dulu gini. Jadi kalau dia breakout, ini ada pennant. Oke, pennant ini target penurunan bisa ke area 1351. Oke, ke area sini juga. Ini kemarin ini ya, double top di sini, dan sekarang berpotensi lagi menguji ke area 1350 karena ada pennant ini kalau dia jebol. Nah, tapi ada juga sisi menariknya di Pegas ini. Ini kalau kita lihat sebenarnya bisa jadi neckline. Oke, neckline saya warin abu-abu. Ini dia berpotensi rounding juga. Oke. Nah, ini terus dia bisa aja rounding di sini, ya kan? Atau rounding di sini. Oke, antara dua ini. Antara sini atau sini. Nah, ini saya taruh tengah-tengah. Ini dia potensi bentuk cup and handle gitu. Jadi kalaupun besok jebol tapi bertahan di 1550-nya ini, itu masih bagus. Karena dia bisa potensi rounding untuk bikin cup and handle dengan targetnya ke neckline di sini. Ini saya ganti warnanya dulu jadi warna ungu. Oke. Nah, ini potensi lari ke area sini. Nah, oke, bisa ke 1920. Nah, seingat saya area-area ini juga area resisten Pegas juga ya. Coba kita ganti man, kita tarik lurus ke belakang, ya kan? Ini area supportnya si Pegas juga jebol, langsung ambrol. Oke, jadi sangat berpotensi ke sana. Kalau dia breakout atau dia rounding, terus dia breakout di 1700, itu cakep bisa ke 1920. Tapi kalau besok gagal, oke, bisa ke 1350. Jadi karena saya bukan market maker, saya hanya menganalisa pergerakan saham, ada pattern-pattern terbentuk dan ada calon-calon targetnya, entah itu turun atau naik gitu. Nah, ini kemarin 1350 sudah muncul dua pattern dari double top dan sekarang pennant seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk Pegas. Tetap batasi risiko. Kalau yang punya di bawah ya sekarang masih cuan, kita lihat roundingan dia. Kalau nggak kuat ya silahkan TP. Kalau yang punya di atas ya sabar aja dulu, kita lihat mantul nggak di area 1500 ini. Bisa juga dia nanti nyampe ke 1500 terus membah lagi, ya bikin double bottom. Targetnya sama seperti itu.
Oke, jadi itu tadi sudah ada 3 calon target, 3 plan, cup and handle, double bottom, atau breakdown pennant. Itu udah saya arahkan, jadi mana yang tercapai ya kita lihat aja gitu. Yang jelas sudah saya warning. Oke, selanjutnya ada energi. Energi hari ini ditutup di harga 266 dan perubahan harga positif 0,76%. Kalau kita lihat dari volume, ini jauh banget dari volume 20-nya. Begitu juga dengan bandar lokal yang masih jual barang. Asing juga begitu. Bandar detektornya dia di normal distribusi. Yang jualan DHBKAK, yang beli BBYPLG. Nah, DHBK ini jualannya cukup deras, tapi tampungannya oke. Tapi ya sisanya kecil-kecil. Oke, kalau kita lihat energi, ya energi ini sebenarnya sudah mencapai target juga ya kan. Nih dari double bottom, dia udah hit target di sini. Nah, kemarin saya pikir dia kuat breakout, ternyata pas turun ini ya dia potensi membuat pennant juga, ya kan. Jadi ini izin ya saya hapus, target ini sudah tercapai. Ini juga kayaknya nanti dulu kita lihat target yang lain. Oke, kalau saya lihat energi ini kan kasarannya nggak kuat nembus ya, nggak kuat nembus ini, berarti kita jadikan ini sementara untuk atapnya. Energi potensi ini nguji 258 lagi. Kemarin kan udah sempat uji, kemarin juga udah tipis-tipis. Ada candle ini ya, bisa dibilang juga dia breakout terus dia rounding, itu sebenarnya bisa. Nah, cuma memang yang menarik sebenarnya ini potensi juga bikin cup and handle. Tapi neckline-nya neckline tinggi. Nah, di sini. Ya kan? Oke. Nah, terus dia rounding di sini, neckline-nya di sini. Jadi ya bisa aja seperti ini. Technical mah gambar-gambar doang, ya kan? Nggak tahu ininya ya. Ya nggak apa-apa sih, nggak salah juga Bapak Ibu ngomong gitu. Namanya kita ini kan berandai-andai. Kita itu menyiapkan. Sekarang daripada kita nggak tahu apa-apa di pasar kosong, lebih baik ya kita kayak gini, berandai-andai. Oh, kalau dia ke sini ternyata masih bagus loh, dia rounding di sini. Kondisinya kalau dia bisa ke 300 lagi berarti breakout, bisa ada cup and handle, ya kan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak tahu ini turun, udah panik gitu loh. Tuh turun gimana ya, gini-gini ya. Tetap batasi resiko. Kalau Bapak Ibu tahan dibuat dia nanti potensi double bottom, tapi yang belum pasti juga, maksud saya bisa juga malah dia malah unroll lagi ya. Jadi di ini ya, dibatasi risikonya, mau TPD atau cut loss di sini di 260 atau menunggu di bawah karena potensi double bottom, ya itu tetap pilihan Bapak Ibu. Saya di sini nggak ada bahasanya merekom. Saya di sini hanya bantu analisa. Nah, ini ya targetnya tetap ke sini. Ya kan? Energi. Gitu. Jadi targetnya itu sama kayak breakout pennant yang kemarin di sini. Nah, ini jadi ya masih berpotensi sebenarnya nguji ke 360 ini, cuma yang penting sabar gitu. Energi kan kalau gerak lagi ada katalis tiba-tiba kenceng gitu kan. Baik, seperti itu ya untuk energi. Selanjutnya ada Raja. Raja ditutup di harga 1050 dengan perubahan harga 3,45%. Kalau kita lihat dari volume, dia sudah mulai menipis, makin tinggi tapi makin tipis volumenya. Ini bandar lokal masih terus beli, ini bandarnya nih ya. Asingnya juga gitu, terus masuk terus. Oke, Raja ini kan juga udah tercapai nih di 1000 ya, yang saya sampaikan kemarin. Raja bisa ke 1000 setelah saya bahas di sini, dan ini ya tercapai bahkan dikasih lebih. Nah, sekarang gini aja. Oke, jadi biar nggak terlalu rame, ini kemarin kan ini targetnya. Oke, saya hapus ya, saya izin hapus. Ini Bapak Ibu udah tahu lah semua cuan gitu kan. Oke, nah sekarang gini aja, kita pakai bantuan Fibonacci untuk lebih pasti ngelihatnya. Oke, di sini. Ini targetnya jauh. Coba sini dulu.
Oke. Nah, ini saya rasa yang paling mirip ya. Kenapa ya? Karena di sini pas lagi udah 100% dia breakout, ya kan? Dia ada retest, ketahan di sini 161 ini. Ini kan ketahan sekali. Begitu dia breakout, di retest membal. Nah, dia lari ke sini, breakout, dia retest lagi membal. Jadi maksud saya adalah tarikan yang paling pas ini menurut saya. Tapi kalau menurut Bapak Ibu atau ada view lain ya monggo, silahkan. Gitu ya. Jadi analisa orang itu berbeda-beda. Jadi analisa saya belum tentu 100% benar ya. Jadi silahkan dianalisa kembali. Nah, kalau dari tarikan Fibonacci ini dia sudah di poin 261,8% ya. Nah, ini mungkin dia hitungannya sudah retest ya. Retest kali, retest 2 kali. Nah, ini kalau dia lanjut naik potensi bisa ke 1500 sampai 1180. 1150 sampai ke 1180 area sini. Apakah akan tercapai? Ya nanti lihat aja. Yang jelas ini dia udah naiknya ngeri ini, ngeri naiknya. Ngeri banget. Ini dari resistensi ini aja naiknya udah berapa persen nih? Ngeri. Jadi kalau udah saham naik tinggi gini Bapak Ibu, gak usah FOMO bener deh. Daripada nyangkut pusing. Karena ini jahat nih 200% pas ya. 200%. Bayangkan. Belum ada istirahatnya sama sekali. Jadi harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Jangan FOMO. Seperti itu, tapi kalau dia berlanjut terus seperti ini ya potensi ke sini, ke arah sini. Oke. Selanjutnya ada Medco. Medco kemarin ditutup di harga 590 dan perubahan harga minus 1,67%. Kalau kita lihat dari volume dia sudah dari tanggal awal bulan ini di atas volume 20, cuma hari ini lebih tipis sedikit, still good. Nah, ini bandar lokalnya masih terus jualan terus. Jadi habis masuk terus dia jualan lagi. Oke, dia taking profit lagi, terlihat juga di grafiknya. Nah, ini kemarin asing udah sempat masuk tinggi, hari ini jualan ya berarti potensi dia lagi rugi sekarang, ya kan kondisinya. Tapi masih rugi tipis kalau kemarin belinya. Nah, sekarang kita cek dulu bandar detektornya. Secara bandar detektor, Medco ini di normal distribusi. Yang jualan CC AKKZ, yang beli ada ZP DHKK. Oke, ini kemarin target penurunan dari orange ini sudah tercapai. Saya sampaikan juga Medco selama bertahan di garis ungu, uptrend minor ini masih bagus. Tapi Jumat malah benar-benar dol dalam artian ya jebol, ya kan jebol. Tapi di sini jebol membuat candle doji dan volumenya terhitung kecil daripada sebelumnya. Nah, ada potensi dia masih bisa membal. Oke, masih sangat berpotensi untuk dia membal dan rounding. Jadi gini, ini saya izin hapus semua ini ya, target-target penurunan ini. Oke, ini juga saya hapus. Ini tanda panah saya hapus. Support resistensi harusnya masih oke. Ya, support resisten ini masih oke. Kalau kita lihat di sini, ya, ya pakai ini dulu aja. Jadi ini potensi untuk bikin roundingan sebenarnya dengan neckline di garis merah, entah di sini atau di EMA 200 bisa juga dia rounding. Targetnya kalau jebol bisa ke arah sini. Nah, oke. Jadi untuk Medco kalau dia jebol dalam artian breakout ya, breakout besok di area 625 potensi ke 710-an gitu. Nah ini tapi kalau MA 200 nya jebol ya patah gitu kan, patah atau bikin double bottom juga bisa. Jadi ini baru gambarannya aja, di follow aja yang punya Medco, tetap sabar, batasi resiko kalau mau cut loss di bawah 550 untuk Medco.
Oke, selanjutnya ada Elsa. Elsa ditutup di harga 298 dengan perubahan harga minus 0,7%. Kalau kita lihat dari volume, dia ini tipis banget. Bandar lokal mulai masuk tipis, bandar asing tetap jualan tipis, tapi secara akumulasi masih good. Bandar tektor dia kemarin netral, yang beli ada YU EPKZ, yang jualan PD ODAK. Nah ini YU belinya cukup oke. Nah Medco sudah hit target ya, hit target di tanggal 28 Juli. Ya selamat, jadi ini udah lama juga dibuatnya dan dia hit target. Sekarang dia lagi rounding juga. Ini saya izin hapus. Nah ini juga dia udah breakout ya posisinya, kita hapus dulu. Balik lagi, ini juga masih berpotensi untuk bikin roundingan. Oke, jadi dia berpotensi banget masih bikin roundingan. Ini di sini, kita di sini tarik. Nah ini low-nya kan dia di sini ya. Nah, jadi di area-area sini. Nah, dia pasti potensi rounding. Ini target breakout ke sini. Nah, pas banget kan ke resistennya. Jadi ada pattern yang mulai terbentuk. Oke, Bapak Ibu. Jadi memang kadang itu saham gambarannya nggak jelas. Tapi tanpa disadari dia membentuk patternnya sendiri. Jadi itu kadang kita harus sabar. Oke, harus sabar. Satu pattern dikit-dikit kita analisa, ternyata pasti target, dia akan buat pattern baru yang dimana berpotensi untuk lanjut target selanjutnya gitu sebenarnya. Jadi pelan-pelan aja. Oke, Elsa jadi seperti itu. Cut loss kalau tutupan di bawah 282 ya. Terutama yang udah beli di bawah. Kalau beli di atas ya cut loss mau di bawah 294 ya boleh. Seperti itu karena itu udah di bawah MA 200-nya. Seperti itu. Lanjut ada Akra. Akra ditutup di harga 1.200 dengan perubahan harga minus 5,14%. Oke, kalau kita lihat dari volume, dia juga udah mulai tipis di bawah volume 20. Bandar lokal jualan setelah akumulasi cukup baik. Bandar asing yang nampungin kemarin ya, dan ini udah mulai cukup baik masuk di awal bulan ini. Namun Akra di big distribusi, yang jualan PD DXLG, yang beli ODBBCC. Ini PD jualan kencang banget, yang nampunginnya kecil-kecil. Oke, kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal ini dia breakdown lagi. Oke, breakdown lagi dari resisten di 1240 atau Fibonacci 161,8 ya. Nah, jadi ini saya izin hapus. Ini sudah tercapai semua ya. Baik dari penan di sini breakdown dia udah hit dan dia jebol udah sampai target di penurunan penannya ini. Oke, saya hapus. Biar kelihatan bersih. Nah, ini hapus. Oke. Jadi di sini tersisa sebenarnya adalah Fibonacci dan area ini area-area support sebenarnya ya kan, area-area support. Nah nanti kalau ini jebol, oke ini jebol ya, dia berpotensi lari ke sini dulu ke area 1120 sampai 1090-an untuk si siapa Akra. Nah Akra ini kan dia gagal lagi nih ngehit ke jebolin 1300 ini, gagal lagi. Dia juga breakdown. Ada banyak area support juga bisa dibantu sama si Fibonacci ini. Dan Fibonacci ini menurut saya cukup valid. Jadi saya tarik dari ini pucuknya di sini, terus dia sampai ke area supportnya di 995 ini. Ya terbentuklah dan mirip-mirip area nih di sini. Ya kan? Di sini, dan kemarin dia itu tertahan di 127-nya untuk Fibonacci. Jadi Akra kita lihat besok apakah ada roundingan ya, membal atau dia lanjut turun. Seperti itu ya untuk Akra. Potensi masih bisa naik lagi ke 1.300. Seperti itu. Ini kemarin dia ada inverted head and shoulder. Kalau dilihat sih harusnya sudah tercapai targetnya ya. Nih cukup dalam.
kita tarik connect-nya. Nah, ya kan, pasti targetnya di area-area sini. Seperti itu. Jadi ini udah tercapai juga. Gitu. Oke. Nah, ini saya telat lihatnya. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti ini lagi rounding. Ini juga area-area kuat harusnya. Berapa kali diuji, jadi bisa ada pantulan lah di area 1200 ini. Seperti itu untuk Akra. Lanjut kita ke metal-metalan. Ada Inco dulu. Inco kemarin itu berharga 6.100 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, ini sudah mulai tipis. Dia jualan lagi bandar lokalnya setelah 3 hari masuk. Bandar asing juga jualan kemarin. Oke, Inco ini kemarin ada waving ya, waving 1, 2, 3, 4 yang sudah tercapai. Oke, juga saya kenapa kemarin bilang area sini ya, karena ini udah kelihatan ini ada resisten dan ini ada MA 60 yang dimana akan sulit sebenarnya untuk menguji dua resisten sekaligus. Jadi mungkin dia akan rounding, uji satu-satu, atau pas gitu ya baru dia punya volume besar, bisa jadi seperti itu. Nah, perlu diingat ini Inco masih punya gap di bawah ya, dia masih open gap, jadi ya batasi resiko aja dulu. Kalau saya lihat sih dengan adanya dia rounding seperti ini, kalau dia ini kan dia masih di tengah ya, masih di tengah atau di area sini, coba kita lihat apakah ini support resisten ya, bisa dibilang seperti itu ya. Nih bisa dibilang ini mini support. Nah ya, ini di sini kan dia breakdown, dia rounding, breakdown, dia lanjut. Oke, anggap aja ini dulu sebagai low-nya ya, dia rounding pelan-pelan. Calon targetnya bisa ke area 7.900 sampai 8.000. Ini juga area-areanya si Inco nih dulu. Seperti itu. Oke, jadi kalau mau masuk sekarang gimana sih? Belum ideal menurut saya. Jadi butuh memang jelas kejelasan rounding atau menguji resisten aja dulu baru masuk. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada TINS. TINS ditutup di harga 1.465 dengan perubahan harga 1,03%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga masih tipis di bawah volume 20. Asing lokal keluar tipis, asingnya masuk tipis. Kalau kita lihat dari bandar detektor netral, yang beli CSSQAK, yang jualan PDCCBK. Oke, ini juga TINS juga sama. Dia potensi rounding. Nah, ini kemarin selain roundingan dia ada potensi double bottom ya, tapi dia belum tercapai targetnya, kepentok di neckline. Jadi ini nggak apa-apa, ini saya hapus dulu. Nah, ada dua target lah kita buat ya. TINS ada target di sini. Ini area 1.580 sampai 1.000 area 1.615-an. Ini ada gap. Nah, ini dijebol. Ini kan pas nih ada MA 200, MA 60 gitu juga kan. Kemungkinan dia akan nguji itu setelah breakout dari sini. Setelah dia rounding baru breakout. Nah, kalau ini ditembus, enteng larinya ke 1.770 harusnya. Gitu ya untuk TINS. Jadi ini perlahan-lahan saham-saham juga sudah mulai rounding kedua untuk terbang. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada Antam. Antam ditutup di harga 2020 dan perubahan harga 2,54%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia jauh di bawah volume 20. Terus bandar lokal juga udah mulai masuk lagi. Bandar asing, ini bandar asingnya masih rutin jualan. Nah, kalau kita lihat dia justru di big akumulasi. Yang beli ada AT, BBZP, yang jualan BQYUXL. Ini AT luar biasa banget, nampungin barangnya orang-orang. Gendeng ya, mantap. Nah, sekali lagi Antam juga membentuk roundingan yang dimana ya dengan ada akumulasi ini harusnya dia bersiap mau nguji breakout di 2050 sampai 2060 dan ada MA 60 ini. Ini dijebol, targetnya ke area 2580 sampai 2600. Ini pas resisten juga. Jadi ya kalau pasar oke, bandar semua nih oke ya. Ini bahkan dari Pegas juga berpotensi seperti itu, dari saham-saham minyak juga seperti itu.
Nah, ini kalau beneran confirm ya ISG kita terbang juga gitu. Oke, jadi masih banyak faktornya, tapi mudah-mudahan ini bisa membaik lah. Kalau ini terbang akhir tahun sih good. Seperti itu. Oke, untuk Antam masih bagus roundingannya untuk saham-saham metal juga. Kita lanjut ke NICL. NICL kemarin ditutup di harga 95 dengan perubahan harga positif 2,15%. Kalau kita lihat dari volume, NICL ini masih tipis. Jadi kenaikan kemarin tuh volumenya tipis, bandar lokal ini masih bagus banget. Oke, masih terhitung bagus. Bandar asing juga sudah mulai masuk rutin. Mudah-mudahan berlanjut minggu depan ya. Nah, kemarin dia di big akumulasi, yang beli ada PD AKIF, yang jualan XCCCMG. Oke, ini kan NICL kita punya target ya 189, mudah-mudahan tercapai. Sekarang ini saya izin hapus dulu roundingan kedua ini biar nggak bingung. Oke, double bottom di bawah. Double bottom di bawah dengan neckline di sini juga udah tercapai nih, ya kan? Nah, ini tercapai, jadi saya izin hapus juga. Ini hapus. Nah, oke. NICL ini berpotensi juga lanjut ke area 109 dengan target ya dia. Ini ada penan di sini, ya kan? Penan dia naik pelan-pelan, dia breakout, targetnya 109. Nah, ini kalau kita nanti ngomongin jauh lagi, ada target lagi. Cuma ini kan satu-satu ya, 100 tercapai, ya kan? Dia lagi rounding lagi, terus dia breakout ya nanti 109. Yang pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi mudah-mudahan NICL ini masih follow the trend. Ini ada satu resisten down trend line atap, harus dijebol gitu. Nah, kalau dari sini dia jebol breakout, targetnya bisa ke area sini. Nah, pas atapnya kemarin ya gitu ya. Jadi ini pattern-pattern ini tuh dia saling menyambungkan sebenarnya. Nah, ini targetnya seperti itu. Oke. Jadi NICL ada target lanjutan 109 sampai ke 120. Apakah bisa follow the trend? Gitu ya. Lanjut, selanjutnya ada MDKA. MDKA kemarin tutup harga 4070 dengan perubahan harga positif 2,52%. Kalau kita lihat dari volume ini sudah rata ya, sudah rata, jadi balik lagi dia ke volume-volume kecil. Kalau dari bandar lokal ini sudah mulai masuk lagi dari tanggal 21 Juli. Bandar asingnya baru masuk tapi ya belum tahu beneran masuk apa enggak. Kalau kita lihat dari bandar Tektor, dia kemarin di peak akumulasi, yang beli BKSQAK, yang jualan ODRXDR. Nah, ini apakah BKSQ ini yang akan membandari MDK selanjutnya? Ya, kita lihat dulu. Nah, kalau dilihat juga ya secara nggak langsung dia bisa dibilang rounding lah, karena dia juga gagal breakout di neckline di sini 4100 ini kuat sepertinya 4100 MDKA, dan kalau dilihat dia berhasil retest ya, retest di MA 200. Ini dia udah posisi breakout. Kalau breakout harusnya bisa nguji ke 4360 nya ini dulu, nguji MA 60 dan resistennya seperti itu. Nah, ini jangan sampai ya kalau ini jebol ya potensi balik ke 3800 dulu gitu untuk MDKA. Nah, ini juga sekali lagi ada pattern cup and handle dengan target ke area sini 4800, yang dimana area-area gapnya dia sebelumnya. Mudah-mudahan bisa tertutup. Ini lumayan targetnya, price target ke 19% gitu. Oke, untuk MDKA masih berpotensi jauh. Begitu juga dengan yang lainnya. Semoga ISG kita mendukung ya, bagus nih saham-saham. Oke, selanjutnya terakhir ada Harum. Harum kemarin ditutup di harga 1760 dengan perubahan harga positif 1,73%. Kalau kita lihat dari volume
dia mulai menipis lagi di bawah volume 20. Bandar lokal masih jualan padahal kemarinnya baru beli. Bandar asing kembali masuk. Oke, kita cek dari bandar detektor, dia di normal distribusi, yang jualan LG BKXA, yang beli CSZPAK. Ini LG BK jualannya cukup deres, yang nampungnya kecil-kecil. Oke, Harum sendiri. Nah, ini jelas sekali sih sebenarnya nih. Dia mau crowding mudah-mudahan ya. Oke, ini kita lihat dulu dari sini. Ini ada neckline. Oke. Nah, ini di sini. Nah, ini neckline. Dia posisi lagi rounding, nutup gap. Ini kan ada gap. Ditutup, udah 3 hari mainan di gap. Nah, ini mudah-mudahan minggu depan IHSG kita benar-benar bagus ya. Berdoa aja. Kalau IHSG kita bagus, ini sektor minyak, sektor metal, sektor emas, ini juga nih MDKA Harum, ya bahan-bahan baku lah. Ini menarik banget, sumpah ya, bener. Ini roundingan, breakout, waduh cakep. Targetnya jauh-jauh. Oke, kemarin ini ini enggak jadi karena kemarin harapannya dia gagal breakout terus rounding ya. Ternyata dia breakout. Neckline-nya bisa kita pasang di sini. Oke. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu lihat, ini target saya benar-benar pas. Nggak lebih, nggak kurang untuk Harum sebelumnya. Ini target dari double bottom. Ya, double bottom targetnya pas banget di neckline. Oke, jadi sekali lagi yang nonton Harum cuan dulu deh ya, cuan dulu. Nah, cuma memang dia lagi rounding ke bawah, tapi rounding mudah-mudahan untuk target jauh. Target yang lebih jauh. Ini dulu udah yang inverted head and shoulder-nya ini udah saya hapus deh. Gitu. Nah, ini dia, ini kalau orang gila sih, nih targetnya jauh. Targetnya jauh ke 3.900-an. Sekarang masih 2000 ya, 1830-an. Jadi targetnya jauh sebenarnya. Kalau penan jauh, cuma ya kuat nggak diombang-ambing kan gitu ya. Oke, kita main kecil-kecil aja dulu. Nah, ini ada targetnya dari sini. Oke, ke neckline. Kalau neckline-nya breakout, nih ya, potensi ke sini. Nah, potensi ke area 2400 sampai 2500. Seperti itu. Jadi ini masih menarik untuk MDKA. Bisa juga sampai di sini dia roundingnya di area 1600-an ya, makanya batasi resiko aja. Kan belum ada low-nya lagi. Tapi ini udah naik, mudah-mudahan dia rounding pelan-pelan naik. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan video kali ini, cukup panjang tapi semoga bermanfaat. Dan ini sektor-sektor yang memang saya jadikan satu karena saya analisa, saya lirik-lirik kok bentukannya hampir mirip. Betul ya? Bentukannya mirip, cuma raja aja nih memang agak beda. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan berdoa IHSG kita minggu depan bagus, bulan ini bagus, ya ini target kita harusnya cuan-cuan lebar semua. Begitu. Oke, jadi terima kasih Bapak Ibu bagi yang sudah mensupport dan subscribe channel ini serta membagikan kepada teman-temannya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.